Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratil Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa sallallahu alaina bi hadzal majlis bi syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam وبالمنفعة البركة بعلم الله تعالى رسول الله مؤلف هذا الكتاب العالم العلم الشيخ بن حجر العسقلاني نفعنا الله به وبعلمه وبركته وفي الدارين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد القولين والثقلين والفريقين من قرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على الحبيب خير خلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا حول ولا قوة إلا بالله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. ربي زدني علما وارزقني فهما. ربي يسر ولا تعسر. ربي تمم بالخير. آمين يا رب العالمين. Hadratin mutaramin, para alim ulama, para kiai, para asatidz, para hajatan, para sesepuh, wabil khusus genap pengurus Mushola Al-Muttaqin yang saya hormati, bapak-bapak, calon-calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala
hadir pada kesempatan malam hari ini. Sama-sama mari kita mensyukuri nikmat. Sudah kesekian kalinya kita semuanya mensyukuri nikmat. Tapi semoga syukur nikmat kita semakin hari tambah, semakin akan memberikan nilai keberkahan dalam kehidupan kita. Karena orang syukur nikmat itu bukan hanya ucapan alhamdulillah saja, tapi mengamalkan apa yang harusnya kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak-bapak sekalian, sholatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Semoga tetap terlimpahkan karya Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita akan membahas, kalau kemarin kita hari raya ini sudah selesai. Lanjutannya adalah kita membahas tentang babus sholatil kusufi, bab menerangkan tentang sholat gerhana. Ini, bahwa sekalian, ada fenomena yang terjadi di alam sekitar kita. Kejadian yang namanya gerhana itu adalah kejadian faktor alam. Jadi bukan karena ada yang mati atau percaya dengan hidup seseorang. Gerhana itu murni adalah kejadian faktor dari alam itu. Mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan etibar atau memberikan pada kita pelajaran tentang gerhana itu? Mestinya kita harus paham. Maka ada yang disebut kusufain. Kusufain itu berarti dua gerhana. Gerhana apa? Gerhana matahari dan gerhana bulan. Sesungguhnya fenomena alam ini mestinya kita harus bisa membaca. Mengapa Allah kok memberikan fenomena atau gejala tentang alam ini sehingga terjadi gerhana itu? Yang namanya gerhana itu kalau kita lihat dari sains atau dari keilmuan, bahwa antara matahari, kalau gerhana matahari ya, berarti yang ditutupin apa? Mataharinya. Ditutupin sama apa? Bulan. Antara matahari dan bulan dan bumi itu dalam satu garis yang lurus. Makanya itu disebut gerhana bulan, gerhana matahari. Maka apa yang terjadi? Matahari bersinarnya redup, berkurang, bahkan kalau pas tengah-tengah pas itu bisa menjadi gelap. Kalau gerhana bulan gimana? Gerhana bulan itu antara bulan kemudian bergesernya matahari itu kemudian sampai ke bumi dalam satu garis yang lurus, sehingga kejadian itu malam itu bisa menjadi malam yang gelap. Kalau gerhana bulan kita nggak begitu mengetahui kadang-kadang, karena memang malam itu kan sudah gelap. Tapi kalau matahari itu bisa kita tahu. Pernah kejadian dulu itu Pak, masih kecil saya Pak, karena gerhana itu kan terjadinya kan berpuluh-puluh tahun. Ada yang sampai 40 tahun sekali, ada yang sampai 80 tahun sekali. Pernah Pak kecil benar-benar gelap Pak. Nah, kejadian yang semacam ini mestinya kita harus berpikir bahwa mengapa Allah ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa kalau kejadian gelap seperti itu ada kemungkinan Allah tiba-tiba menjadikan dunia ini akan hancur seperti orang kiamat.
Maka di situ apa yang harus disarankan oleh Allah, disarankan oleh baginda Nabi, kalau ketika terjadi gerhana itu banyakin istighfar. Banyak itu istighfar, baik gerhana bulan maupun gerhana matahari. Istighfar itu yang banyak minta ampun sama Allah. Jangan sampai ya Allah kejadian ini sampai karena gini Pak, ciri-ciri akan kiamat datang itu suasananya belum gulita, gelap. Kayak gini, gak jauh-jauh lah misalnya Pak, siang hari itu mendung gelap banget, ya kan? Kemudian ada angin ribut topan, itu hawanya sudah gak enak ya, misalnya gak enak sama sekali. Jangan-jangan besok kiamat, gitu. Nah kejadian ini harusnya kita sifati, harus kita sikapi. Ingat loh, Allah itu ingetin kita. Kalau terjadi gerhana itu berarti Allah itu ingetin pada diri kita supaya kita itu ingat bahwa satu hari nanti akan terjadi gejala seperti ini supaya orang mau kiamat. Makanya apa yang harus dilakukan setelah beristighfar itu, dilakukanlah yang namanya Kanjeng Nabi memerintahkan untuk sholat gerhana. Nih Pak gerhananya. Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu qala in kashafatis syams ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauma mata Ibrahim faqala an-nas fantasafat asy-syamsu li mauti Ibrahim faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna asy-syamsa wal qamara ayatani min ayatillahi la yakashafani li mauti ahadin wala li hayati. فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى تنكشفا. Muttafaqun alaih. Ini hadisnya dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu qala, terjadilah pada saat itu gerhana matahari berbarengan dengan pas hari meninggalnya putra Rasulullah SAW yang namanya Ibrahim bin Muhammad Rasulullah. Kanjeng Nabi itu punya anak namanya Ibrahim. Ibrahim meninggal. Pas meninggalnya beliau itu pas terjadi gerhana. Maka orang-orang para sahabat itu menerka, mengatakan asyamsu ala an-nasu, para manusia orang sahabat-sahabat itu menyatakan an-nasu faqadasiyu syamsu li mauti Ibrahim. Jadi terjadinya gerhana itu karena matinya atau wafatnya Ibrahim. Jadi berarti celaka ini, gitu kan? Karena wafatnya putranya Rasulullah terjadi gerhana. Bahaya ini berarti. Maka Rasulullah mengatakan bahwa Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW menyatakan inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Kata Kanjeng Nabi, sesungguhnya matahari dan rembulan itu adalah dua peristiwa atau dua anugerah, dua ayat atau pernyataan dari ayat-ayatnya Allah. Itu kan? Jadi layak kasifan yang namanya gerhana itu bukanlah dimauti ahadin karena matinya seseorang, wala lihayatin atau kehidupan, bukan kehidupan dari seseorang. Baik, jadi jelas Pak ya. Jadi gerhana matahari itu totalitas kejadian fenomena alam. Bukan karena matinya
seseorang atau hidupnya seseorang. Maka apa katanya? Apabila kau melihat gerhana itu, dua gerhana itu, fad'u maka berdoalah kamu kepada Allah, wasallu dan sholat. Hatta tanggasyifa sampai hilang itu gerhana, sampai terang lagi maksudnya. Berarti kalau sampai terang lagi, sholatnya itu butuh waktu yang lama. Gitu loh Pak. Ya, kalau sholat gerhana cuma sebentar, ya cuma sangat doang berarti. Sholat gerhana itu waktunya lama. Seberapa lama Kanjeng Nabi itu menyatakan dari Aisyah. Gitu. Oh, ini ada apa namanya? Penyempurna hadis menurut Imam Bukhari hatta yatajalla, ya kan, sampai terang lagi. Walil Bukhari min hadis Abi Bakri Abi Bakrah radhiyallahu anhu fasallu wa damu hatta yankasifa ma lakum. Jadi dijelaskan lagi sama Imam Bukhari bahwa sholatlah kamu dan berdoalah kamu sampai hilang gerhana sampai terang. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam jara fi salatil kusufi bi qiraatihi fa shalla arba'a raka'atin fi rak'ataini wa arba'a sajdatin, ya kan, muttafaqun alaihi. Dari Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu artinya mengeraskan, fi sholatil kusufi, mengeraskan bacaannya di dalam sholat gerhana. Fasal arba'a raka'atin, maka Kanjeng Nabi itu sholatnya 4 rukuk dalam 2 rakaat dan 4 sujud. Nanti tak terangkan bagaimana cara. Jadi yang sering sholat gerhana ya paling paham. Yang nggak pernah sholat gerhana ya nggak ngerti. Bukan nggak paham lagi, nggak ngerti Pak Udin sholat gerhana berapa kali dalam seumur hidup? 2 kali. Alhamdulillah. Itu kemarin aja kan ya? Iya ya, di sini. Saya itu pertama dulu di kampung. Terus kemarin waktu terjadi gerhana apa itu bulan apa yang jam subuh itu, saya imamin sholat gerhana 2. Terus ya sudah sering, akhirnya kesini sering gerhana dan bulan gerhana. Dan gerhana mesti ada yang paling. Nah, Bapak sekalian, pertama kali menjadi imam gerhana ini bingung, mana yang menjadi. Akhirnya belajar. Oh iya, begini caranya. 4 rakaat, 4 rukuk, 4 ya dari 4 rukuk, terus ada 4 sujud, 4 sujud dan 2 rakaat. Nah, Bapak sekalian, kalau dilihat dari riwayat Kanjeng Nabi itu mengadakan rukuk itu, membaca surat yang ada di dalam sholat gerhana itu, Kanjeng Nabi itu mengencangkan bacaannya atau mengeraskan bacaannya. Saya selalu berpikir begini, setiap sholat atau yang berhubungan dengan ada khutbahnya itu selalu selalu kencang bacaan. Tapi sebagian pendapat kalau gerhana matahari itu kencangnya cuma Bismillahirrahmanirrahim. Padahal tidak seperti Jumat. Sir. Padahal di sini jelas kok. Ini kusuf nih, gerhana matahari kusuf.
kalau gerhana bulan itu khusus. Jadi jelas kanjeng Nabi gerhana matahari suaranya dikencangkan. Nah, Bapak sekalian, apa yang harus dilakukan? Pertama adalah harus ada yang menyerukan untuk sholat itu berjamaah. Menurut Imam dari riwayat Imam Muslim, bahasa Muslim, as-sholat berjamaah, hendaknya ada sebagian orang itu menyeru untuk mengundang untuk sholat berjamaah, untuk sholat gerhana. Ayo berjamaah, karena tidak ada azan kan ya, tidak ada azan. Ya, habis sholat selesai langsung berdoa, tidak ada kayak Idul Fitri gitu misalkan, itu kan hanya rangkaian sebuah adat aja. Ya kan? Nah, kanjeng Nabi itu ternyata wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala, kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala berkata, in khafat asy-syams ala 'ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika terjadi gerhana gerhana matahari, fasalla, maka kanjeng Nabi sholat. Faqama qiyaman tawilan, maka kanjeng Nabi itu berdirinya lama sekali. Nahwa min qira'ati suratul Baqarah. Jadi berdirinya yang pertama itu beliau seperti membaca surat Al-Baqarah. Bayangkan Al-Baqarah berapa ayat? 283 ayat. 82 ayat. Itu lumayan Pak bacanya. Dan itu kalau kanjeng Nabi itu kalau sholat qiyamul lail misalnya itu, beliau itu enggak kurang dari bacaan itu masih 100 ayat lebih kalau qiyamul lail beliau. Jadi kenapa diberikan lama? Berdirinya sholat itu ternyata adalah rahmat Pak. Ketika kita berdiri sholat itu Allah akan berikan rahmat buat kita. Makanya disebut sholat malam itu disebut qiyam. Itu artinya berdiri. Qiyamul lail berdirinya di waktu malam. Karena kanjeng Nabi itu sholatnya mesti lama. Jadi sholat gerhana itu lama sekali. Berdiri terus. Nah, sholat gerhana nyata usolli sunatan usul. Kan gitu. Sebetulnya itu kalimat Arabnya. Kalau yang benar ya, ketika takbiratul ihram saya niat sholat gerhana makmum gitu saja. Saya niat sholat gerhana makmum atau imam. Makmum alillahi ta'ala. Baca iftitah. Ini langsung saja ya baca. Baca iftitah. Iftitahnya sampai apa? Allahumma ba'ithna Allahu akbar kabira. Tapi rata-rata Allahu akbar kabira. Yang di sini ini rata-rata Allahu akbar kabira. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsiran. Habis itu apa? Membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Habis itu baca surat yang panjang. Kalau di sini nggak tahu kemarin suratnya pendek atau panjang. Kalau saya panjangin Pak. Ya, yang saya hafal-hafal di belakang surat. Pernah ada nih kami juga di sini. Lumayan lama kayak goyang begini, goyang begini. Ya kan? Nah di situ baca surat panjang itu kemudian baca ruku. Nah rukunya ini lama kan Nabi. Summa roka
Kemudian kanjeng Nabi itu rukunya lama sekali. Ya kurang lebih kalau dalam ruku itu kan tidak dijelaskan kanjeng Nabi baca apa kan nggak ada. Yang penting lama rukunya. Nah supaya kita ada manfaatnya lisan kita, maka dalam ruku itu baca tasbih aja, ya kan? Ya kan? Atau istighfar nggak apa-apa, ya kan? Baca tasbih subhanallah, 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 atau subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah. Terus saya coba kemarin itu 80. Terus rukuk kedua 60, ya Pak. Rukuk ketiga itu 40, rukuk yang keempat 20. Karena memang harus lebih sebentar, gitu. Terus bacaannya waktu itu asyaf, sholat yang kedua itu bacaannya apa itu kemarin itu. Itu asyaf itu enggak saya bagi, dilengkapi semuanya. Habis itu rukuk. Rukuk ini panjang Pak, lama. Apa kata Nabi? Tsumma rafa'a faqama qiyaman tawilan. Kemudian berdiri lagi tegak begini dengan waktu yang lama. Artinya waktu yang lama itu kanjeng Nabi membaca surat lagi, membaca apa namanya? Al-Fatihah lagi. Habis rukuk berdiri lagi, ya, agak lama kemudian baca Fatihah. Nah, perlu diingat, diawalilah Fatihah itu dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu Pak. Diawalilah dengan Fatihah itu dengan ta'awudz. Nah setelah itu apa yang setelah roh ini rukuk lagi kan ya nggak mungkin langsung sujud. Habis baca itu tadi kan rukuk. Nah habis itu kanjeng Nabi tsumma rafa'a wa huwa tulal qiyamul awwal, ya kan? Tsumma ruku'an rafa'a ruku'an tawilan. Tapi rukuknya tuna meruku ila awal. Jadi memuji berkurang lamanya dibanding dengan rukuk yang pertama. Oh subhanallah. Habis itu ayat itu Sami'allahu liman hamidah. Ini berdirinya juga agak lama, ya kan? Habis itu sujudnya lama. Baca tasbihnya itu loh Pak, atau lama ya. Habis itu berduduk di antara dua sujud, dan sujudnya lama. Subhanallah, Bapak tasbih itu nggak apa-apa, atau tasbih yang lain subhanallah, 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 atau subhanallah, wa bihamdi subhanallah al-azim juga nggak apa-apa. Yang penting baca tasbih. Banyakin tasbihnya. Habis itu duduk di antara dua sujud. Nah ini juga agak lama. Habis itu sujud lagi. Nah ketika sujud lagi ini agak berkurang dibanding dengan sujud yang pertama. Itu Pak. Mulai lagi berdiri lagi, berdiri tegak lagi, membaca Fatihah, terus suratnya lebih pendek daripada rakaat pertama. Habis itu rukuknya itu lebih pendek
dibanding dengan rukuk yang pertama, yang kedua itu. Terus habis itu baca Fatihah lagi, suratnya pendek, yang keempat. Habis itu kemudian sujud lagi. Sujudnya itu lebih pendek dibanding dengan sujud yang kedua. Duduk di antara dua sujud, habis duduk di antara dua sujud, kemudian itu sujud lagi, itu lebih pendek. Ya paling 20 bacaan tasbihnya. Memang harus dilatih Pak ya. Kalau ngikutin ya ini agak lama lah. Harus dibedakan supaya sholat itu bermakna gitu. Supaya ada bedanya sholat Idul Fitri sama sholat gerhana. Kalau Idul Fitri kan suratnya pendek Pak. Kenapa? Karena memang butuh khutbahnya yang panjang. Kemarin sudah kita jelaskan. Kalau gerhana ini beda. Nah makanya penting kiranya kita mengetahui bahwa sholat gerhana itu penting. Nah, apa yang harus kita lakukan di dalam sholat gerhana itu? Banyak ketika setelah selesai itu kita mendengarkan khutbah, ya kan? Mendengarkan khutbahnya itu juga banyak ngajak untuk minta ampun sama Allah. Kejadian alam ini semoga bukanlah menjadi azab. Ya Pak ya. Hanya Nabi kan begitu. Sudah selesai. Jadi kejadian ini, makanya doanya apa? Allahumma ja'alha rahmatan wa la taj'alha adzaban. Itu doanya. Ya Allah, jadikanlah gerhana itu sebagai rahmat dan jangan kau jadikan gerhana itu sebagai azab atau siksa. Nah kalau jadi azab kan bisa juga, ya kan? Nah, makanya dulu waktu kita ini jangan sekali-kali mau menatap matahari ketika terjadi gerhana itu. Kenapa? Sinarnya itu tidak baik buat mata. Ya memang benar. Jangankan mau gerhana, tidak gerhana juga ya. Karena katanya akan mengantar satu penyakit. Biasanya itu kalau sudah gerhana itu katanya dulu itu mesti ada penyakit polru gitu. Polru itu penyakit apa Mas hari itu ya? Pakebluk gitu kan. Pakebluk gitu. Apa namanya dulu itu udah luar biasa pakebluk itu. Saya saja kecil saya tahun berapa tuh tahun 80-an terjadi pakebluk. Makannya luar biasa Pak. Anak-anak sekarang kok nggak pernah ngerasain nasi bulgur itu. Tahu Mas saya bulgur itu? Tahu nggak? Bulgur itu kayak jagung cadar itu apa ya? Kayak enak rasanya. Sepo kayak makanannya ayam. Dimasak dulu Pak. Karena memang tidak ada. Sekarang itu nikmat banget lah. Hidup di zaman sekarang itu tidak ada yang merasakan kesedihan seperti tahun-tahun zaman dulu waktu di kampung. Sekarang di kampung juga nikmat. Kenapa? Ya alhamdulillah masih banyak. Jarang orang sekarang itu nggak bisa makan, nggak bisa makannya mungkin karena tidak ada uang gitu kan. Ya, itu bukan. Yaitu kembali kepada apa namanya istiqomahnya dalam hidup. Orang kalau istiqomahnya itu jelek, Pak, hidupnya ke depannya pasti akan jelek. Akan merasakan masa depan yang kurang baik. Biasanya sampai tuh istiqomahnya itu maksiat terus. Ada orang yang maksiat itu istiqomah juga kan? Ada kan? Kita bilang istiqomah itu cuma bahasa dikir bahasa. Tapi orang maksiat itu juga ada istiqomah.
tiap malam ke bar, tiap malam ke ini. Nanti di masa depan, masa yang akan datang akan sengsara ya. Biasanya seperti itu. Jadi akan menerima dari hasil istiqomahnya itu ketika dalam masa ini. Nah sekarang makanya ayo kita istiqomah yang baik. Haji istiqomah ini masalah mudah. Istiqomah ini alhamdulillah. Ikut saya terus itu. Istiqomah insya Allah. Ini tujuannya bukan ini orang cuma direkam nanti ditayangin gitu doang. Enggak. Kok kemudian kita pengen terkenal? Tidak sama sekali. Siapa tahu manfaat buat orang lain. Kok kita kan bicara yang benar, bukan bicara salah. Nah, itu. Dasarnya mana? Dasarnya hadis nanti. Sama ayat Allah, ayat-ayat Allah. Sesuatu istiqomah yang baik itu akan menimbulkan dampak yang baik. Tapi kalau istiqomahnya maksiat juga akan punya dampak tersendiri. Nih, ada contoh misalnya anak masih muda itu istiqomahnya cari pacar terus Pak. Dikoleksi lah cewek-cewek itu. Pacari. Istiqomah, tapi istiqomah tiap hari gitu. Begitu sudah umur 40 ketika dia mau tobat, dia melihat story-nya, lihat ya Allah, ini jalan sama ini, yang itu. Kan juga bumerang buat dirinya sendiri, ya kan? Istiqomah, kenapa bimbang, sono sini, akhirnya kan nikah, gitu. Karena terlalu banyak istiqomahnya yang jelek-jelek. Ada orang yang istiqomah minum terus Pak. Apa yang terjadi? Masa tuanya dia akan merasakan penyakitan. Ada yang begitu tak? Iya. Ada yang gitu Pak. Ada kan? Tapi di sini nggak ada orangnya. Nggak ada. Iya. Ada orang yang istiqomahnya itu judi. Habis Pak. Kaya raya apa? Kalau dia istiqomahnya judi, udah habis. Makanya harus tobat. Jadi ya Pak. Nah kita alhamdulillah istiqomahnya ngaji. Ngaji ini membawa dampak yang baik. Ini loh Pak. Kalau kita ngaji seperti ini, dampaknya bukan buat diri kita sendiri aja, tapi dampaknya buat anak-anak kita. Makanya bahasanya Kiai Ali, kamu itu harusnya istiqomah. Iya, mas saya sudah istiqomah. Ya, istiqomah. Beliau itu wiridannya oke banget. Kiai Ali melawat. Ya, maksud itu istiqomah itu. Nih kata beliau. Kalau tidak manfaatnya kurang buat kita, pasti Allah itu memberikan manfaatnya itu buat anak-anak kita. Ini kalau sebenarnya istiqomah ngaji, nanti anaknya insya Allah jadi alim. Insya Allah karena senang pengajian. Dimulai dari diri kita, kan gitu. Kalau pengen punya keturunan soleh, harusnya kita yang soleh terlebih dahulu. Kalau pengen kita punya keturunan ahli Al-Quran, ayo kita Qurankan dulu diri kita. Insya Allah Pak. Gentaran itu siapa yang membuat? Allah yang akan mengantarkan kepada anak-anak kita. Anak-anak kita kalau suruh ngaji gampang gitu. Kalau suruh sekolah bab ngaji itu gampang. Ya kenapa? Allah menunjukkan. Ayo kita istiqomah. Mulai dari tahajudnya kita istiqomah, baca Qurannya istiqomah, insya Allah akan punya dampak yang punya luar biasa. Makanya ayo istiqomah yang baik, maka Allah akan menanamkan kebaikan. Kalau kita istiqomahnya yang buruk, maka Allah juga akan memberikan keburukan buat kita. Insya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala selalu memberikan nilai keberkahan dalam kehidupan kita. Dan ngaji ini akan semakin indah kalau semakin kita mengajak sahabat-sahabat kita untuk hadir dan kita sama-sama ngaji bersama. Mudah-mudahan kajian malam hari ini bisa bermanfaat buat kita bersama, khususnya buat saya pribadi
dan buat kita yang hadir saat ini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih kepada Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.